Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menambah perbendaharaan kita, menambah tambahan-tambahan kebaikan yang kita berharap semoga amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setiap siang atau Ahad siang yang pada pertemuan yang lalu sempat tertunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang arkanul iman, rukun iman, yang mana kita masuk pada poin yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas sebelum kita membahas pada poin-poin tentang hari kiamat, tentang huru-hara hari kiamat, tentang nama-nama hari kiamat. Kita akan mengupas terlebih dahulu tentang kiamat sughra, yaitu berupa kematian, karena ini juga poin penting dalam kehidupan seorang hamba. Karena kita ingat firman Allah yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi segala kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, amal soleh yang kita lakukan, balasan yang sempurna akan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Adapun di dunia ini, sekiranya pahala itu ditampakkan, sekiranya pahala-pahala amal soleh kita langsung diberikan, tentulah dunia ini tidak akan mampu untuk menampung pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat sebuah hadis tentang keutamaan sholat qobliyah subuh, bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar atau 2 salat qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ini 2 rakaat. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Maka sekali lagi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nantilah disempurnakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula pada surat Ar-Rahman ayat 26 Allah sebutkan kullu man 'alaiha fan, bahwasanya semua yang ada di bumi ini akan binasa, semuanya. Semua makhluk yang ada di bumi ini, ketika Allah berikan mereka nyawa, kelak mereka akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Artinya apa? Ayat-ayat yang mulia banyak disebutkan di sana mengingatkan tentang peristiwa di mana manusia akan mengalami yang namanya kematian. Cepat atau lambat kita tidak tahu. Karena yang namanya kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kematian yang disebut kiamat sughra ataupun nantinya kiamat kubra. Tidak ada yang tahu masalah ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ketahuilah meskipun dia mengatakan dirinya itu adalah orang pinter atau yang lain sebagainya, sesungguhnya mereka adalah bagian dari paranormal, atau kita sebut ya para tidak normal. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada satupun manusia yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tapi sayang seribu sayang saat ini ya tontonan-tontonan yang terdapat unsur kesyirikan semakin hari semakin ramai. Bukti bahwasannya manusia semakin jauh dari ilmu. Maka disinilah pentingnya kita ngaji, memahami tentang hakikat keimanan, memahami tentang tauhidullah. Agar kita tahu nih kewajiban kita sebagai seorang hamba, agar kita tahu tanggung jawab kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepada Allah. Tapi sayang seribu sayang, karena jauhnya dari ilmu, banyak manusia yang saat ini ya lebih suka tontonan-tontonan yang berbau kesyirikan. Sempat ada rame Roy Kiyoshi atau apa itu ya yang ditontonan di televisi yang bisa tahu perkara gaib katanya. Ketahuilah apapun itu namanya, ini adalah bagian dari kahin, dukun gitulah. Maka berhati-hati kita saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya terkait masalah kematian. Kaum muslimin yang berbahagia, semua orang mengharapkan kematiannya adalah husnul khotimah, kematian yang baik. Dan husnul khotimah ini adalah keadaan seorang tutup usia, di mana dia tutup akhir hayatnya ini dengan kebaikan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang saat ini ngaji, kita yang saat ini mungkin rutin baca Al-Qur'an, kita yang saat ini mungkin rutin puasa, ketika menjelang kematian belum tentu kita termasuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Dan belum tentu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak beribadah, nanti menjelang kematiannya mereka tidak taat kepada Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Makanya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, kata beliau, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam," sesungguhnya hati keturunan Adam. Kalbun itu hati ya. Kulluha baina asba'ini min asabi'ir rahman. Bahwasannya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Kaqal bin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Yang mana Allah Jalla wa'ala membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Allah bolak-balikkan di hati manusia. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Muhammad berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Karena hati ini senantiasa berbolak-balik. Makanya orang yang saat ini taat, belum tentu di akhir hayat, menjelang kematiannya, mereka masih dalam ketaatan kepada Allah. Belum tentu. Makanya minta dalam setiap sholat kita, minta dalam setiap waktu kita, agar hati ini senantiasa ditetapkan di atas agama Allah. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim, rawahul Bukhari. Bahwasannya, amalan itu juga tergantung pada penutupnya. Maka kita tutup akhir hayat kita ini dengan amal soleh, ataukah sebaliknya?
kita tutup kehidupan kita ini, akhir hayat kita ini dengan kebaikan-kebaikan atau justru sebaliknya. Makanya penting bagi kita ya, untuk terus istiqomah dalam beribadah. Penting bagi kita untuk terus senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kita tidak tahu di saat apakah, di saat posisi bagaimanakah Allah Jalla wa'ala akan mengambil nyawa kita semua. Apakah kita sedang ibadah ataukah sebaliknya? Apakah kita sedang melakukan ketaatan ataukah justru saat kita sedang berbuat kemaksiatan? Kita nggak tahu ini. Makanya manakala kita sedang belajar, manakala kita sedang membaca Al-Quran, bersemangatlah. Kita berharap akhir hayat kita sedang membaca Al-Quran, beramal soleh. Dan kata para ulama, ini adalah salah satu bagian dari tanda-tanda husnul khotimah. Yaitu orang yang meninggal dunia dalam mengerjakan amal soleh. Makanya terus kerjakan amal soleh, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau istilah orang Jawa, jangan drog-drog asem. Kadang semangat, kadang habis. Iya, kita sadari al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa naik turun. Maka ketika turun segera kita pompa. Jangan sampai nantinya ketika akhir hayat kita dalam kondisi tidak dalam keadaan taat kepada Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, para santri juga yang dimuliakan oleh Allah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Akhir hayat kita mau kita tutup dengan husnul khotimah ataukah dengan su'ul khotimah. Maka bersemangatlah dalam mengerjakan amal soleh, karena semua orang berharap akhir hayatnya itu dalam ketaatan kepada Allah. Akhir hayatnya itu dalam keadaan beriman. Allah ingatkan kita dalam surat ketiga, surat ketiga Ali Imran ya. Ayat 102 Allah berfirman, silakan yang dibuka, surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan, Allah panggil orang-orang yang ada keimanan dalam dirinya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati. Illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Makanya kita jaga nih keislaman kita. Kita nggak tahu di penghujung kehidupan kita, di penghujung akhir hayat kita dalam ketaatankah ataukah kita dalam kemaksiatan. Kita nggak tahu ayo ikhwah. Apakah kita masih dalam ketaatan kepada Allah ataukah justru sebaliknya? Makanya Nabi itu senantiasa berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Kita minta agar hati kita ini senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita senantiasa berdoa agar kita senantiasa berada pada siratal mustaqim, jalan yang lurus, sebagaimana yang kita minta tiap dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini tiap sholat kita minta jalan yang lurus. Maka yang ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus baca doa ini agar mudah-mudahan kita nantinya berada dalam keistiqomahan di atas agama Allah dan kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah ada tanda-tandanya. Ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk ya sudah dijelaskan
Bahkan Nabi Muhammad pernah menyebutkan, kita lihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda husnul khotimah, tanda-tanda seorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Syalbani, ya, dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ini tanda-tanda husnul khotimah yang pertama. Bahwasanya tanda-tanda husnul khotimah yang pertama yaitu orang ini mati meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Hendaknya engkau mentalkin, mengajari orang yang mau meninggal dunia itu ya dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika dia meninggal dunia, yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya, akhir perkataan, ya, akhir hayatnya perkataan yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dikatakan sahih oleh Syalbani. Jadi beruntung nih kalau ada orang yang meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ini tidak mudah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung, ya, di akhir hayat, itu bukan perkara yang mudah meskipun orangnya hafal. Karena kalimat ini bukannya sekedar kalimat untuk dihafal, tapi kalimat untuk benar-benar dipahami, dipelajari, dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia beribadah hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Ini substansinya. Makanya ketika Nabi Muhammad berdakwah dulu, ya, berdakwah di kota Mekah, mengajarkan kalimat ini, ditolak. Karena mereka paham substansi dari kalimat ini. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, maka orang-orang Arab saat itu yang di Mekah harus meninggalkan semua peribadatan atau Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan Tuhan-Tuhan mereka dulu dari patung-patung dan sebagainya. Makanya mereka tidak mau. Ya, nggak mau. Tapi ketahuilah, bahwasanya siapa yang di akhir hayatnya, di penghujungnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk surga. Ya, beruntung ini yang bisa mengucapkan kalimat yang mulia ini. Ini tanda husnul khatimah yang pertama. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afwan, ambilkan ini sebentar. Sebelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka orang ini akan masuk ke dalam surga. Tapi kalimat ini, nah mungkin kita, wis aku tak ngapalno, ben gampang, ben nikmati iso ngucap la ilaha illallah. Kan banyak orang sudah hafal. Siapa yang nggak hafal kalimat la ilaha illallah? Tapi tidak semua bisa mengucapkan. Karena kalimat ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi lebih dari itu, ada konsekuensi. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita amalkan, itulah yang akan hakikatnya akan berguna bagi kita. Bukan hanya sekedar dihafal, ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar dihafal, tapi benar-benar, ya, benar-benar
praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang-orang yang di penghujung kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda husnul khotimah, dalam sebuah hadis dari Buraidah bin Al-Hasbid, ya, bin Al-Hasbid, beliau menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, mautul mu'min bi'irkil jabin, bahwasannya kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Disebutkan di sini. Bahwasanya orang-orang yang mati, ya, dengan keringat di kening, ini adalah salah satu pertanda husnul khotimah. Hadis ini adalah lafaz dari An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Hal ini bukan menunjukkan, kadang orang beranggapan, ya, wah, orang atau ada keringat di dahinya itu su'ul khatimah. La. Para ulama menyebutkan keringat di dahi, keringat di kening ketika orang sakaratul maut menunjukkan beratnya kematian hingga menghadapi beban berat seperti itu sebagai tanda penghapusan dosa atau ditinggikannya derajat. Jadi ini adalah salah satu hal di mana ketika orang berkeringat di dahi menunjukkan orang ini ditinggikan derajatnya atau dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Jadi ini tanda yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda-tanda husnul khotimah yaitu meninggal pada malam atau hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau malam Jumat. Malam Jumat itu berarti kapan? Nanti malam ini malam apa? Malam Senin, ya. Karena perhitungan Islam, kalender Hijriyah, masuknya maghrib itu menunjukkan hari berikutnya. Kalau penanggalan Masehi jam 00.01 itu baru hari berikutnya. Paham ya? Makanya kalau ada orang-orang yang ada yang ikut-ikutan merayakan tahun baru seperti itu, sejatinya yang diikuti nggak ada dalam Islam gitu loh. Karena malam dalam Islam itu dimulainya jam kapan? Maghrib gitu loh. Walau besok kan hari Senin, berarti apa? Malam Senin itu kapan? Nanti dimulai azan maghrib, masuk waktu maghrib. Ini harus kita ingat. Makanya penting juga nih sebagai seorang muslim paham akan hal ini dan gak ikut-ikutan terus. Ya, jelas sampai sini. Jadi ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, melainkan Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Jadi kalau ada orang meninggal pada hari Jumat, Allah Jalla wa'ala akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya dari apa? Dari siksa kubur. Nah, beruntung nih ada orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam. Tapi ada orang ini nggak pernah sholat, dia menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya, kemudian mati pada hari Jumat, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Orang ini nggak pernah sholat, orang ini berbuat kesyirikan, menyembah berhala, tidak masuk Islam, kemudian meninggal pada hari Jumat, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah,
Jadi ojo dikira, wah pokoknya ini ono mati dino Jumat mesti husnul khotimah. Lihat dulu, gitu. Karena lihat hadisnya, ma min muslim, tidaklah seorang muslim. Nah, paham ini? Jadi, iku di luar agama Islam itu, kemudian mati pada hari Jumat. Iki husnul khotimah, gitu ya. Mungkin jenengi ya, mungkin jenengi husnul khotimah. Tapi akhir hayatnya ya belum tentu. Kita lihat dulu gitu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah diantaranya mereka meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meskipun ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, sebagian ulama mengatakan hadis yang kita baca tadi seperti Syekh Ahmad Syakir, beliau menyebutkan hadis ini dhaif. Tapi ini sebagai peringatan bagi kita karena di hari Jumat adalah hari yang mulia. Paham ya? Hari Jumat adalah hari yang mulia. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Paham ini? Hanya kalau ada ramalan-ramalan tuh hari kiamat itu minggu depan, lusa, ini, itu, kadzib. Mereka adalah pendusta. Gak usah dipercaya karena ini masalah gaib. Baru Nabi Muhammad ketika ditanya, fa akhbirni anis sa'ah ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang nanya. Jadi sama-sama enggak ngerti. Karena ini urusan gaib. Kalau ditanya kapan Imam Mahdi turun? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau ada ngomong yang sok tahu, dukun ya. Ya, kalau ada yang sok tahu berarti dukun atau mirip dengan seperti itulah. Karena sekarang banyak muncul ustadz-ustadz model akhir zaman ya. Orang ustadz peramal, ustadz tukang ramal, nggak ada bedanya itu. Ya. Ya, ada yang mengatakan ya di Mekah itu ada jam tinggi. Ya, pernah lihat gambar? Di gambar Ka'bah ada jam tinggi. Wah, itu kakinya 2 tanduk setan ya, sing iku lu hadis kondi gitu loh. Ya, kalau ada omongan semacam ini nggak usah dipercaya. Ini bagian dari orang-orang yang nggak ngerti agama, yang sok ngerti. Nggak ngerti agama tapi sok ngerti, kemeruh. Ini katanya orang Jawa kementos. Nah, orang nggak ngerti ngomong nggak ngerti lebih aman. Tapi orang yang nggak ngerti, sok ngerti, pura-pura ngerti, maka ini jelas naudzubillah summa naudzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan keempat. Di antara tanda-tanda husnul khotimah yaitu orang-orang yang disebut syahid di dalam hadis. Ya, orang-orang yang disebut syahid dalam hadis selain syahid di medan perang. Afwan, ana minum dulu ya. Ini ana minum pakai tangan dulu ya. Kanan ya. Soalnya ini kameranya depan, takutnya nanti dilihat dari kamera biasanya tangan kiri. Nanti malah jadi fitnah ya. Bismillah. Kita lanjutkan bahwasannya di antara yang disebut syahid adalah orang-orang yang disebut syahid di medan orang-orang yang disebut syahid dalam hadis selain syahid di medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid itu ada 5.
Al-mat'un. Yang pertama, orang yang mati karena ta'un. Penyakit ta'un. Kemudian wal mabtun, orang yang mati karena menderita sakit perut. Wal ghariqu, orang yang mati karena tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang mati syahid di jalan Allah. Ada berapa tadi? Apa saja tadi? Sebutkan. Apa saja tadi yang pertama? Terus? Orang yang mati karena sakit perut. Terus? Tenggelam. Terus yang selanjutnya? Mati karena reruntuhan. Terus yang terakhir sebelum syahid? Jangan dilupakan ini, karena ini hal yang penting. Al-maq'un wal mabtun wal ghariqu was sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid, kata Nabi, itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati karena wabah penyakit ta'un. Yang kedua, al-mabtun. Al-mabtun, yaitu orang yang mati karena sakit perut. Wal ghariqu, orang yang mati tenggelam. Tenggelam di apa ini? Di laut lah, masa tenggelam di mana ya? Wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah. Ini 5 diantaranya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti bisa dilihat hadis Bukhari nomor 2829 dan Imam Muslim nomor 1914. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-qatilu fi sabilillah syahidun. Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Wal mat'un, orang yang mati karena penyakit wabah, ya, ta'un, itu juga syahid. Wal mabtun, orang yang sakit perut juga syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan setiap orang yang mati di jalan Allah, maka dia adalah syahid. Paham ini? Nah, ada tambahan tadi. Kalau dalam hadis yang kedua ada tambahan orang yang mati di jalan Allah. Hadis yang ketiga yang semisal dengan ini. Kalau tadi kita sebutkan ada 5 di hadis yang pertama. Di hadis yang ketiga ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Yang pertama, al-mat'un, yaitu orang yang mati karena wabah ta'un. Kemudian wal ghariqu syahidun, dan orang yang tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil janbi syahidun, dan orang yang luka, ya, orang yang luka pada lambung, mereka adalah syahid. Wasahibul hariqi syahidun, dan orang yang mati karena luka, karena penyakit di perut juga syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi, dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan juga syahid. Wal mar'atu tamut bi jum'in syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan juga syahid. Jadi wanita, ini ada tambahan apa? Wanita yang meninggal saat melahirkan, maka dia statusnya adalah syahid. Plus ada tambahan, yaitu orang yang meninggal karena luka pada lambung juga syahid. Meskipun secara kedudukan, ya, secara perbandingan tentunya berbeda.
Tapi mereka mendapatkan sebutan dari Nabi syahid. Ya, syahidun kata Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa syahid ada 3 macam. Perhatikan ini, ya. Biar nggak salah sebut, biar nggak salah persepsi. Kan kita sering mendengar, oh orang itu syahid, oh orang itu mati syahid. Lah mati syahid itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, syahid yang mati ketika berperang melawan orang kafir harbi. Kafir harbi yaitu orang kafir yang berhak diperangi karena memerangi juga. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Orang yang syahid pertama ini tidak dimandikan dan tidak diapakan? Orang ini syahid dalam peperangan ini. Dia syahid dalam peperangan. Paham ini ya? Yang kedua, syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi hukum syahid di dunia. Ialah diantaranya mati karena melahirkan, mati karena penyakit tadi. Mereka secara status kan tadi dikata Nabi mati syahid. Tapi jenazahnya masih diperlakukan sebagaimana yang lain. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan. Paham? Jelas ya? Mereka syahid secara status. Karena Nabi yang menyebutkan bahwasanya mereka adalah syahid. Adapun tetapi kondisi jenazahnya masih diberlakukan sebagaimana orang yang mati secara biasa. Paham ini? Jelas ya perbedaannya. Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama syahid dalam peperangan. Mereka secara status syahid. Dan jenazahnya diberlakukan sebagaimana jenazah yang meninggal dalam medan perang. Mereka tidak dimandikan. Begitu pula yang tadi kita sebutkan ya. Jadi mereka ya tadi dikuburkan. Adapun yang kedua, syahid yang kedua, syahid secara status, tapi jenazahnya dihukumi sebagaimana jenazah pada umumnya. Ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Di antaranya, contohnya adalah orang yang mati karena melahirkan. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Secara status mereka kata Nabi adalah syahid. Tapi secara penyikapan terhadap jenazahnya ya tetap ya syahid dalam hal pahalanya syahid, tapi dalam disikapi hukum syahid di dunia tetap disikapi dia ya, di dunia tidak disikapi sebagai syahid karena dia kalau dia dihukumi syahid di dunia kan nggak harus dimandikan, bener kan ya? Paham ini? Kalau orang yang pertama tadi di dunia digelari syahid, jadi dia tidak dimandikan. Adapun yang kedua tadi, kata Imam An-Nawawi, syahid yang kedua ini secara pahala dia mendapatkan pahala syahid karena Nabi yang menyebutkan. Adapun secara di dunia disikapi sebagaimana umumnya, dia dimandikan, dikafani, ya. Disolati, dikuburkan. Ya sebenarnya kita contohkan seperti orang yang mati karena melahirkan, orang yang meninggal karena kena reruntuhan, karena membela hartanya dari rampasan begal atau perampok dan semisalnya. Ini Islam. Ya, Islam itu adil anak-anak. Hukum terbaik adalah hukum Islam. Karena orang yang menjaga hartanya dari begal kemudian dia mati, maka orang ini dihukumi syahid secara status atau syahid mendapatkan pahala. Adapun di dunia dia tidak disikapi hukumnya sebagai syahid karena jenazahnya ya dimandikan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita lanjutkan. Ibnu Hajar membagi syahid cuma 2. Ibnu Hajar rahimahullah
membagi syahid cuma 2. Ini disebutkan dalam Fathul Bari. Yang pertama syahid dunia dan akhirat adalah mati ketika di medan perang, dan yang kedua syahid akhirat, yaitu seperti yang kita sebutkan tadi. Paham? Jelas ini? Ini 2. Ini lebih mudah kita memahami mungkin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima. Ya, poin yang kelima. Di antara tanda husnul khotimah, khususnya bagi wanita ini, ialah meninggal saat nifas ataupun meninggal saat sedang hamil. Nifas itu saat apa ya? Melahirkan. Wal mar'atu, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad pernah menyebutkan beberapa syuhada, di antaranya wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatin, dan wanita yang dibunuh anaknya maksudnya adalah wanita yang meninggal karena melahirkan. Jam'a'u syahadatin, maka masuk golongan syahid. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Wallahu alam seperti apa nanti, itu adalah masalah gaib. Tugas kita cuma mengimani. Paham ya? Tugas kita cuma mengimani. Sya'albani dalam Ahkamul Janais, beliau menyebutkan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Tugas kita adalah mengimani anak-anak. Ya, tugas kita mengimani. Seperti apanya, wallahu a'lam. Jadi wanita yang melahirkan saat sedang lahiran, maka statusnya adalah syahid. Kan ada, karena ya, orang melahirkan itu katanya sakitnya luar biasa, maka bersyukur kita karena orang tua kita telah melahirkan kita, membesarkan kita. Ya, maka kewajiban kita adalah mentaati kedua orang tua kita. Wala fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali ucapkan uff kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam. Poin yang keenam. Di antara tanda-tanda syahid, yaitu mati karena begal, hartanya ingin dirampas dan dia mempertahankan hartanya. Barusan ya kita baca sebuah media, ada orang nih yang mempertahankan hartanya, kemudian dihukum. Karena dia mempertahankan hartanya, dia menang, begalnya terbunuh gitu. Lah yang mempertahankan harta ini di penjara, beritanya seperti itu. Wallahu a'lam kebenarannya seperti apa, tapi beritanya seperti itu. Dalam Islam, ya dalam Islam loh ini, orang yang mempertahankan harta, dia mempertahankan hartanya, kemudian dia terbunuh, maka statusnya adalah syahid. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap Rasulullah. Faqal, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mendatangiku ingin merampas hartaku? Qal, maka kata Nabi, fala tu'tihi malaka. Jangan engkau berikan hartamu padanya. Jadi orang ini bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah bila ada seseorang datang ke tempatku, mendatangiku, ingin merampas hartaku? Qal, kata Nabi, fala tu'tihi malaka. Jangan kamu kasihkan hartamu, jangan. Qala, maka orang tadi ngomong lagi, ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika ia ingin membunuhku? Qala, kata Nabi, qatilhu, bunuh dia.
Qala aro'aita in qatalani. Ia balik bertanya lagi. Ya, dia balik bertanya lagi, bagaimana jika malah membunuhku? Ya. Aro'aita in qatalani, bagaimana jika dia malah membunuhku? Qala, tadi disebutkan, ya. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aro'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Katanya qala fa anta syahidun, maka engkau syahidun. Engkau adalah syahid. Maka tadi kan begini. Jadi orang ini bertanya pada Nabi, ini loh semangat para sahabat dalam bertanya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aro'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamali. Ya Rasul, bagaimana bila ada orang yang mendatangiku ingin merampas hartaku? Nabi mengatakan, fala tu'tihi malaka. Jangan kamu berikan hartamu, enggak usah kamu berikan. Qala aro'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia ingin membunuhku? Qala, kata Nabi, qatilhu, bunuh dia. Qala aro'aita in qatalani. Lalu orang ini berkata, bagaimana jika malah dia membunuhku? Qala fa anta syahidun, maka kata Nabi, engkau syahid. Ya, kata Nabi, engkau syahid. Maksudnya engkau dicatat syahid. Qala aro'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Kemudian bagaimana jika aku yang membunuhnya? Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Nabi mengatakan, ia yang di neraka. Paham? Jadi ada orang nih ya, orang punya harta, kemudian datang begal, datang perampok, ingin merebut hartanya. Orang ini mempertahankan hartanya, dia pertahankan hartanya. Terjadi duel sengit ini. Kemudian sahibul mal, pemilik harta ini membunuh orang tadi, membunuh orang yang datang untuk mengambil harta. Maka kata Nabi, orang yang terbunuh itu adalah di mana? Finnar, di dalam neraka. Bagaimana kalau sahibul mal yang terbunuh, pemilik harta yang terbunuh? Apa kata Nabi? Fa anta syahid, engkau syahid. Paham ini? Nah, ini Islam gitu. Karena Islam itu menjaga hak setiap orang. Islam itu melindungi kehormatan seseorang, harta seseorang. Tidak mendolimi gitu. Ini Islam. Maka ketika ada orang yang mau merampas hak muslim, mau merampas harta seseorang, dan dia menjaga hartanya, menjaga apa yang dimilikinya, kemudian datang orang ke sana, mau merampasnya, dan dia mempertahankan, dia bunuh dia, karena dia mau membunuh. Maka yang membunuh ini, ya, ibaratnya orang yang membunuh tidak dicatat sebagai dosa. Adapun orang yang terbunuh di neraka. Maka pertahankan, ini menjadi haknya dia. Ya, ini haknya dia. Paham sampai sini? Jelas? Makanya anak-anak dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu menjaga darah seseorang, harta seseorang, kehormatan seseorang. Sangat dijaga ini oleh Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian ada hadis lain, ya, dari Qabus bin Mukhariq. An Qabus bin Mukhariq an abihi qala, dari Qabus bin Mukhariq dari bapaknya, qala wa sami'tu Sufyan ats-Tsauri yuhadditsu bihadzal hadis. Ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan ats-Tsauri mengatakan hadis berikut ini. Qal ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kita simak benar-benar hadis ini, jangan sampai kelewat. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu ilayya. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, ada seorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.
Ya, ar-rajulu ya'tini fayuridu ilayya. Qala dzakirhu billah. Kata Nabi, nasihatilah dia supaya dia mengingat Allah. Qala fa illam yadzakkar. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ia tak ingat? Ya. Qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu. Maka Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam sebuah hadis disebutkan unsur akhaka zaliman aw mazlum. Tolonglah saudaramu, baik dia yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal mazlum?" Adapun orang yang terzalimi, ya tentu akan dibantu. Bagaimana orang zalim? Bagaimana membantunya? Kata Nabi, engkau pegang tangannya, engkau tahan dia dari kezaliman, maka itu membantu orang zalim. Paham ini? Jelas ya? Gimana membantu orang zalim itu? Ketika dia mau berbuat zalim, hentikan dia, cegah dia agar tidak berbuat zalim. Jelas? Nah, jangan salah persepsi ini. Kata Nabi, mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu. Qala fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin. Ya Rasul, bagaimana kalau tak ada seorang muslim di sekitarku yang bisa menolong? Qala fasta'in alaihi bisultan. Kalau tidak ada yang menolong muslim di sekitarmu, mintalah bantuan penguasa atau aparat yang berwajib. Ya. Qala fa inna as-sultanu anni. Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku. Qala qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'a malaka. Ya, kalau Nabi bersabda, ini emang jauh dari sultan, maka kata Nabi, qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'a malak. Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu. Paham? Pertahankan hartamu meskipun nyawa taruhannya. Karena ini hak kita. Ya, ini hak kita dan Islam menjaga harta, kehormatan manusia. Harta, nyawa ini dijaga oleh Islam. Makanya kalau kita membuka sejarah ketika kehormatan seorang wanita mukminah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak beriman, gerang, marah para pemuka-pemuka kaum muslimin. Ya, ini seharusnya sikap kita. Islam menjaga harta, kehormatan, nyawa manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain dari Sa'id bin Zaid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun." Siapa yang dibunuh karena membela harta, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarga, maka dia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau membela agama, fahuwa syahid, maka dia syahid. Rawahu Abu Dawud. Ya. Dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini adalah sahih. Jaga harta kita. Islam benar-benar menjaga kehormatan seseorang, harta seseorang, nyawa seseorang. Ini dijaga dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, tanda-tanda syahid. Yaitu meninggal karena sedang ribat. Ribat itu menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah. Ya, menjaga perbatasan, ya, menjaga perbatasan, ya, di perbatasan dijaga.
ribatun yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan, sehari semalam lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rizki baginya dan ia terjaga dari fitnah. Rawahu Muslim. Paham ini? Ini riba, orang yang menjaga perbatasan karena Allah. Yang ke-8, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ini man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, dia ini mengucapkan la ilaha illallah. Dia menyembah kepada Allah. Kemudian di akhir hayat dia mengucapkan kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Dan siapa? Ya kata Nabi, wa man shoma, dan barang siapa yang berpuasa yauman 1 hari ibtigha'a wajhillah, karena Allah. Dia berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan li ajri dunia. Dia berpuasa bukan karena ingin biar mendapatkan ini itu, tapi dia berpuasa karena Allah, lillahi taala. Khutima lahu biha dakhalal jannah. Kemudian dia meninggal saat dia sedang apa tadi? Maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa bersedekah, dia bersedekah karena Allah, bukan agar disebut ini, biar disebut itu, bukan itu yang dia harapkan, tapi dia bersedekah lillahi ta'ala. Dia bersedekah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dia bersedekah agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh nabinya, oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka apapun amal kita ikhlaskan karena Allah. Sekecil amalan itu, sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Jangan anggap remeh kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Karena kita tidak tahu amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjamin sholat duhur kita tadi siang diterima oleh Allah? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Siapa yang menjamin bahwasanya puasa Ramadan kita di waktu yang kemarin diterima oleh Allah? Nggak ada satupun yang bisa memastikan. Maka kerjakan terus amal soleh semampu kita. Mana yang kita mampu kerjakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Irilah dengan orang-orang yang bersemangat dalam mengerjakan amal soleh. Irilah dengan saudara-saudara kita yang bacaan Al-Qur'annya lebih banyak daripada kita. Irilah dengan saudara-saudara kita yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dari kita. Irilah dengan saudara-saudara kita yang sedekahnya lebih banyak dari kita. Iri kita, malu kita kalau kita ini sebagai orang yang beriman, puasa jarang, baca Al-Qur'an jarang, sholat tahajud blas, naudzubillah. Kita mengharapkan husnul khatimah. Dan ketahuilah sebab terpenting dalam husnul khatimah adalah continue, istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Terutama dalam merealisasikan tauhid dan tidak berbuat syirik. Hati-hati dengan syirik, karena syirik ini disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak ampuni dosa syirik ini. Artinya ketika orang mati masih dalam keadaan berbuat kesyirikan, Allah tidak ampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni apa yang dia lakukan. Adapun sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Paham ya?
Jadi ada orang berbuat syirik, kesyirikan, kemudian dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah selama dia taubat dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Kemudian, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik atau dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kaum muslimin, sebelum kita lanjutkan, bagi yang ingin bertanya, ya khususnya yang berada di luar sana, saya persilahkan untuk kirim pertanyaan dan kita lanjutkan sebentar kajian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita benar-benar mencoba berikhtiar terus mengerjakan amal soleh, mudah-mudahan kita semua ini nantinya diberikan husnul khotimah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan masuk, bagi anakku juga kalau mau tanya nanti selain kita persilahkan. Pertanyaan pertama, bismillah, melahirkan secara sesar apakah juga termasuk mati syahid? Wallahu a'lam, karena ini kalau ini dikatakan mati karena melahirkan juga, maka ini bagian dari hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau ini adalah mati melahirkan seorang anak atau nifas tadi kita sebutkan ya. Siapa yang mati karena nifas? Wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan, tidak disebutkan apakah ini meninggalnya lahirannya normal ataupun sesar, tidak disebutkan. Tetapi jika memang kondisi tidak bisa lahir secara normal dan dokter mereka yang lebih tahu bahwasanya yang harus dilakukan adalah operasi sesar, maka ini dilakukan kemudian meninggal, maka fa insyaallah dia masuk dalam hadis ini syahadah, maka termasuk golongan syahid, yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Ya, insyaallah seperti itu. Karena dalam hadis yang mulia ini tidak disebutkan apakah dia itu sesar ataupun tidak. Hadis ini menunjukkan siapa yang mati dalam keadaan karena dia melahirkan, ya, karena dia melahirkan, ataukah lahirnya sesar ataukah normal, tidak disebutkan. Intinya dia meninggal karena melahirkan anak, dan operasi sesar termasuk bagian dari melahirkan anak. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, saya kurang paham pertanyaannya. Untuk anak mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada. Kemudian adapun tentang tanda-tanda su'ul khatimah, tentunya ya ini bisa mukhalafahnya ya, nanti bisa dilihat atau kita bahas pada sesi berikutnya pula insyaallah tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Tentunya di antara sebab-sebab su'ul khatimah karena akidah yang rusak, melenceng dari sunnah Nabi, berbuat perbuatan-perbuatan bid'ah terus menerus dalam dosa besar dan teman bergaul yang jelek. Nah, ini di antara sebabnya ya, memiliki akidah yang rusak, melenceng dari sunnah, melakukan dosa besar, menganggap remeh dosa besar, dan temar bergaul yang jelek. Adapun penjelasan lengkapnya akan kita bahas pada sesi berikutnya tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Karena teman juga memiliki pengaruh yang sangat besar ini. Teman itu pengaruhnya besar, makanya saya sering mengingatkan, termasuk dalam kajian-kajian ya. Dalam kajian-kajian kita sebutkan
bahwasannya as-sahib, sahib, teman itu akan menarik, apakah menarik kita dalam kebaikan ataukah menarik kita dalam keburukan. Jadi sahib, sahib, teman itu akan menarik kita dalam kebaikan ataukah menarik kita pada keburukan. Ingat kisahnya paman Nabi. Siapa yang paman Nabi meninggal dalam keadaan masih kafir? Nah, ketika Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ya yang dengannya akan aku jadikan hujjah, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa. Jadi hendaknya kita senantiasa mencari teman yang baik agar kita termasuk orang-orang ibaratnya yang selamat, karena teman itu sahib. Apa sahib itu? Menarik kita dalam kebaikan ataukah menarik kita kepada wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir tadi, mungkin yang dimaksud apakah doa yang diucapkan Nabi, ya doa yang diucapkan Nabi untuk saudaranya atau untuk sahabatnya, ya Allah ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya, apakah bisa diucapkan untuk saudara yang lain? Mungkin seperti itu, mungkin ya, ini ya kita juga nggak tahu. Bisa saja, karena doa ini juga memiliki makna umum ya. Doa ini memiliki makna umum. Bisa saja kita doakan untuk saudara kita, ya Allah jagalah saudaraku, keluargaku, agar mereka dijauhkan ya, agar mereka dijauhkan atau diampuni kekhilafannya. Semoga saudara kita, keluarga kita disucikan hatinya, semoga keluarga kita dijaga kemaluannya. Ini juga doa yang baik ya, diucapkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita pakai bahasa Indonesia, boleh dalam berdoa itu. Ketika kita belum paham atau belum mengerti bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena kalau ada pertanyaan silahkan, satu atau dua, kalau enggak kita akhiri. Tidak ada? Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat beberapa poin yang kita sebutkan tentang tanda-tanda husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Dan anak-anak terus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita minta kepada Allah agar kita semua senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu untuk kajian di pondok hari Selasa ya. Hari Selasa siang kita akan hari Selasa malam kita akan membahas ya kisah atau kisah-kisah dari Al-Qur'an yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas seputar kisah malaikat, iblis dan Nabi Adam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.